Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtaratun minal Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah li Syekh Tal'at Muhammad Afif Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bid-darain. Bab Idfa'ul haibati minal ulama, halaman 31. Bab tentang bagaimana kita harus menyebarkan atau idfa ada bermakna isbal, menyelimutkan apa ya, bahasa isbagul wudu ya, apa artinya, menyebarkan secara merata haibah kepada ulama ar-rabbaniin fi qulubin nasi nahwahum, di hati manusia kepada mereka. Jadi harus kita istilahnya supaya orang itu nggak sembarangan sama para ulama. Hati-hati kalau ngomong lagi kan model kayak gitu. Jaga sikapnya, jaga adabnya. Itu namanya idfaul haibah, yakni menyebarkan, meratakan rasa hormat kewibawaan para ulama di hati manusia. Kisah ke-54 halaman 31. Qala an Abdurrahman ibni Harmalah qala ma kana insanun yajtari'u ala Sa'id ibn al-Musayyib yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dhinahu kama yusta'dhanul amir. Maka na insanun, dulu kata Abdurrahman bin Harmalah, tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yajtari'u ala Sa'id ibn al-Musayyib, yang berani kepada Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'in menurut sebagian ulama. Beliau junjungan para tabi'in, mujabud da'wah. Beliau terkenal doanya manjur. Imam Sa'id ibn al-Musayyib, jangan dibaca Musayyab. Ada yang sebagian kitab ditulisnya Musayyab lah, beliau nggak suka disebut Musayyab. Mangkala ini Ibnul Musayyab sayyabahullah, barang siapa mengatakan saya anaknya orang yang disingkirkan, moga-moga dia disingkirkan sama Allah. Musayyab ini disingkirkan. Nggak ada yang berani kepada Syekh Sa'id Ibnul Musayyib. Nggak ada yang berani apa? Yas'aluhu an syai'. Nggak ada yang berani tanya kepada beliau tentang sesuatu. Hatta yasta'dina, sampai minta izin dulu. Rukhsah, boleh tanya? Gitu. Minta izin. Kama yusta'dzanul amir, sebagaimana seorang amir, seorang presiden, pemimpin itu dimintain izin. Tak izin, boleh masuk? Ya masuk. Udah masuk, diam dulu. Boleh tanya. Hasil gambaran sekarang itu kayak yang di Sultan Abdul Hamid. Gitu. Dulu itu ulama itu kayak presiden, kayak sultan, kayak raja, saking haibahnya di tengah-tengah manusia. Dan kisah berikutnya ke-55. Anil Marwazi qala, Imam Marwazi mengatakan qala jaruna fulan, berkata tetangga kami si fulan, dakhaltu ala Ishaq bin Ibrahim al-Amir, saya pernah masuk ke Ishaq bin Ibrahim, dia ini seorang presiden, wa fulan. Saya pernah kunjungan ketemu sama pejabat ini, pejabat sultan ini ya.
wa dzakara Salati, dan disebutkan beberapa raja-raja. Ma ra'aitu ahyaba min Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berwibawa, lebih haibah, ya, lebih karisma daripada Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Sirtu ilaihi ukallimuhu fi syai' fawaqa'at alayya ri'datu min haibatih. Saya sudah ada sama beliau, kepingin ngomong sesuatu dalam satu urusan sama beliau, fawaqa'at alayya ri'dah atau ra'dah, boleh ada dua qiraah, ar-ri'dah atau ar-ra'dah. Fawaqa'at alayya ra'datu min haibatih. Tiba-tiba saya ngerasa gemeter dari wibawa karismanya beliau. Gemeter, mau tanya itu nggak jadi. Tsumma qala al-Marwazi wa laqad taraqahul kalbi sahiba khabar sir lailan. Pernah satu ketika rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, kata Syekh Marwazi, diketok sama Al-Kalbi. Al-Kalbi ini sahibu khabari sir lailan. Beliau ini tukang memberi kabar malam. Ya. Ini orangnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada rahasia, ada sesuatu, nanti yang ngabarin ini Syekh Al-Kalbi ini. Famin haibatihi lam yagra'u. Saking wibawanya beliau nggak jadi ngetok pintunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wadaqu baba ammi, akhirnya yang diketok pintu pamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa geser, mau ngetok pintu Imam Ahmad bin Hanbal nggak jadi, saking takutnya. Itu kisah ada di kitab Syiar A'lam Nubala. Kemudian kisah ke-56, dakhala Muhammad bin Sulaiman Amirul Basrah ala Hammad bin Salamah. Gurunya siapa? Hammad bin Salamah kemarin? Itu kisah nomor 53. Ya, gurunya Imam Abu Hanifah. Ya. Presiden Gubernur Basrah sowan ke Syekh Hammad bin Salamah, alimil Basrah. Wa qa'ada baina yadayhi yas'aluhu. Udah datang duduk di hadapan beliau bertanya. Faqala lahu, ya Aba Salamah. Ini gubernurnya sampai bingung tanya, wahai Abu Salamah, mali kullama nadartu ilaika irta'atu firaqan minka. Kenapa sih saya ini setiap memandang antum kok saya gemeter? Akhirnya nggak berani nunduk lagi. Wah, kayak enak ngomongnya apa ini ya? Segitu gubernur itu. Ya. Qala li'anna al-'alima idza arada bi'ilmihi wajha Allah. Kata beliau, ini loh rahasianya itu. Orang alim itu kalau ilmunya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, beliau punya keikhlasan kepada Allah, khafahu kullu syai'. Maka siapapun bakal takut sama beliau. Apapun takut sama beliau. Sebab beliau kenapa? Beliau nggak takut kecuali kepada Allah. Dalam hadisnya, idza khafa Allah al-'abdu akhafahu Allahu kulla syai'. Wa idza lam yakhafillah al-'abdu khafa min kulli syai'. Kalau setiap hamba takut kepada Allah, maka Allah akan bikin semuanya takut kepada dia. Wa idza lam yakhafillah al-'abdu, tapi kalau seorang hamba nggak takut sama Allah, khafa min kulli syai'. Sebaliknya, takut kepada apa aja takut, hatta kodok, tikus, ada kresek dikit udah, wih apaan tuh? Wah, udah deg-degan udah. Itu cirinya orang nggak takut sama Allah. Nah, kalau orang ilmunya ulama tadi benar-benar karena Allah,
kita duduk mau ngomong apa ini nggak enak, ada rasa. Nah, itu kalau ada setrumnya gitu, lanjutkan kita ngaji belajar sama beliau. Semoga kita kecipratan, keikhlasannya, keberkahan ilmunya, nah itu pasti ada. Nah, ini dikatakan wa in arada ayyuktsira bihil kunuz ayyukatsira bihil kunuza khafa min kulli syai'. Tapi kalau niatannya ilmunya untuk memperbanyak harta, dia takut kepada apa saja takutnya. Nah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.